Baik, selamat sore Pak Kris. Selamat sore Bu Leli. Apa kabarnya Pak Kris hari ini? Kabarnya baik Bu. Hari ini masih dalam rangka Hari Guru, jadi masih semangat. Masih seneng-senengnya ya Pak Kris ya? Ya Bu, di rame-ramenya nih. Ya, di pembicaraan kita kali ini Pak Kris, apa nih yang mau Pak Kris bicarakan sama saya? Ya Bu, saya ini sekarang ini yang saya hadapi adalah mengenai kurangnya pengunjung perpustakaan di sekolah saya Bu. Jadi itu berhubungan juga sama kurangnya minat baca itu Bu, sekolah saya. Baik Pak Kris, karena waktu kita nggak lama ya Pak Kris, cuma 15 menit ya. Ya. Apa nih yang mau Pak Kris dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak Kris? Iya Bu, jadi saya berharap melalui kegiatan coaching ini bisa ditemukan solusi untuk meningkatkan cara meningkatkan jumlah pengunjung di perpustakaan sekolah kami Bu, dan juga meningkatnya minat baca anak. Apa lagi bilang? Pak Kris, kapan Pak Kris mulai memperhatikan minat baca para murid Pak Kris ke perpustakaan? Ya, itu minat baca berhubung saya ini kan sebagai kepala perpustakaan di sekolah saya Bu. Jadi saya itu semenjak menjadi guru kelas, saya melihat kalau buku bukunya itu kosong itu Bu, kosong. Jadi dalam semester ini saya melihat itu kok pengunjungnya ini kok makin lama kok makin hampir nggak ada gitu Bu, pengunjung perpustakaannya. Padahal fasilitasnya lengkap, buku-bukunya ada. Silakan Bu. Ada masalah. Ini kondisi ruangannya itu bagus gitu. Ya, dulu. Pak Kris sudah memperhatikan benar nih ya, memang kayak mana anak-anak itu ya, seberapa sering atau tidaknya karena Pak Kris sebagai petugas perpustakaan tersebut ya. Nah, dari range-nya nih Pak Kris, di angka berapa nih Pak? Dari 1 sampai 10 mereka di angka berapanya tuh? Kalau dari skala 1 sampai 10 kondisi pengunjung perpustakaan itu sekarang ini Bu, itu di level 3 Bu. Waduh. Rendah itu gitu di level. Waduh, rendah sekali ya. Iya. Nah, menurut Pak Kris nih, apa sih penyebab mereka tuh malas ke perpustakaan? Menurut Pak Kris nih. Ya Bu, jadi kalau menurut saya itu pertama adalah kurangnya dorongan dari guru kelas untuk mendorong anak muridnya itu untuk ke perpustakaan. Itu juga berhubungan dengan tugas-tugas di kelas itu tidak menyangkut pautkan dengan mencari sumber di perpustakaan Bu. Padahal itu bisa dilakukan misalnya di pelajaran apapun kan, bisa cari referensi itu di perpustakaan karena perpustakaannya itu lengkap seperti itu Bu. Kurang ya kolaborasinya antara Pak Kris sama guru gitu ya. Guru kurang mau berkolaborasi dengan perpustakaan untuk mendapatkan ilmu yang baru begitu menurut Pak Kris ya. Iya, kurang adanya kolaborasi dan sepertinya kurang juga dari kampanye mungkin Bu ya. Kampanye tentang pentingnya perpustakaan ini ke kelas-kelas ini sepertinya tidak berjalan gitu. Ada sih, cuma kayaknya kok nggak berjalan gitu, nggak berefek gitu sama jumlah kunjungan di perpustakaan kami. Kurang greget gitu ya Pak Kris ya? Iya Bu. Menurut Pak Kris nih, murid-murid tuh senangnya membaca buku tema apa gitu Pak Kris? Kemudian tempat yang bagaimana nih yang disenangi sama murid Pak Kris? Ya, kalau dari yang sudah dilakukan sebelumnya itu
berhubung kan saya ini dulu guru bahasa Inggris, jadi saya masih bisa waktu untuk standby di perpustakaan, masih bisa adalah waktunya. Berhubung karena guru kelas, saya di kelas, jadi memang waktunya sudah tidak lagi di perpustakaan. Tetapi dari yang dulu saya amati itu anak-anak itu suka itu, kalau yang di kelas rendah mereka suka buku cerita bergambar. Gambar itu masih lengkap, banyak Bu. Tetapi kalau anak-anak yang di kelas tinggi, mereka banyak suka yang buku-buku ini, buku praktek, misalnya membuat kerajinan tangan gitu, bukunya itu dicari gitu. Nanti mereka mau buat ini yuk, buat ini gitu, seperti itu Bu. Ada sih anak yang sebagian yang suka tentang sains, ada sebagian yang misalnya kayak luar angkasa, tentang laut, ada. Untuk itu kan untuk murid ya Pak Kris ya. Ya, Bu. Nah, untuk gurunya sendiri nih Pak Kris, siapa sih yang bisa mendukung guru tersebut untuk bersama-sama Pak Kris bisa berkolaborasi dalam segi murid tadi mencari ilmu pengetahuan yang baru begitu Pak Kris? Siapa kira-kira ya Pak Kris ya? Ya Bu, saya sekarang nih memikirkan ada seorang guru baru, dia Bu, baru 2 tahun lah seperti itu. Ibu ini sering membuat inovasi, contoh ya Bu, dalam tepuk tangan. Tepuk tangan itu dia ciptakan, tepuk tangan di kelas, tepuk tangan diam, tepuk tangan motivasi, banyak. Jadi kami pakai itu kan, dia suka menciptakan itu. Begitu dia kalau dalam semalam hari guru ya kan Bu, dia itu total anak-anaknya menari itu pakaian adatnya apa dipakaikan gitu kan, seperti itu. Dan ibu ini juga sering membantu saya sharing dalam kegiatan di CGP Bu. Ibu ini ibu kelas 5, masih mungkin karena belum belum rumah tangga gitu ya, jadi masih bebas gitu ya. Tapi sepertinya sih kalau menurut saya ibu ini punya jiwa untuk menjadi guru yang sebenarnya gitu. Jadi ibu ini suka gitu sama anak-anak. Ya, menurut Pak Kris berarti ibu itulah salah satu yang bisa mendukung ya Pak Kris. Iya Bu. Anak-anak itu bisa minat bacanya meningkat ya, bisa berkunjung ke perpustakaan juga meningkat gitu ya Pak Krisnya. Nah, ada nih yang mau saya tanya nih berikutnya nih Pak Kris. Dari kriteria buku yang sudah Pak Kris ungkapkan tadi, kemudian dari tempat yang sudah Pak Kris ungkapkan tadi nih sama saya nih yang diinginkan dan disukai oleh murid-murid Pak Kris, hal-hal apa yang paling mungkin agar mereka suka datang nih ke perpustakaan? Kemudian siapa nih yang bisa mengayu-ayukan murid-murid itu untuk ke perpustakaan? Caranya itu Pak Kris rasa yang gimana gitu agar bisa terwujud hal tersebut? Ya Bu, kalau menurut saya itu berhubungan dengan kampanye tadi Bu. Kampanye tadi adalah yang belum saya lakukan itu adalah kampanye literasi. Contoh ya Bu, perpustakaan itu mungkin bisa membuat lomba gitu, lomba dalam hal misalnya kalau kelas rendah lomba menggambar, kalau kelas yang lebih tinggi lomba membuat cerpen, dan nanti itu hasilnya itu menjadi bahan pustaka di sekolah kami, ditampilkan di mading seperti itu. Nanti mungkin juga yang juara lomba puisinya, yang juaranya itu bisa ditampilkan di misalnya dalam sebelum pembagian rapot, bisa ditampilkan di situ. Jadi terkoneksi dia, perpustakaan itu hidup dengan pembelajaran anak seperti itu Bu. Dia nggak berdiri sendiri saja, karena sepertinya perpustakaan kami itu agak mandek. Ya Pak Kris. Sebenarnya sih bukan di tempat Pak Kris saja nih Pak Kris, di mana-mana juga memang seperti itu. Memang kadang-kadang perlu inovasi ya Pak Kris. Ya, perlu inovasi. Untuk membangkitkan motivasi murid-murid kita berliterasi ya Pak. Dan saya senang sekali tuh dengan inovasi Pak Kris yang barusan tuh. Keren ya Pak. Ya, itu muncul Bu ya, karena Ibu juga saya melalui coaching ini saya jadi
diarahkan ke situ sepertinya Bu. Kayak muncul ide baru gitu. Ya Bu. Keren tuh Pak Kris, saya juga jadi berpikir nih bisa membuat hal yang sama di sekolah saya seperti yang Pak Kris sampaikan tadi. Bagus juga, dan bisa juga karya-karya mereka kita tunjukkan di misalnya salah satu yang paling sederhananya ke media sosial ya Pak Kris. Ya bisa Bu, media sosial sambung. Iya Bu, bagus Bu. Jadi saya dapat ide, mungkin bisa dimasukkan ke YouTube sekolah gitu Bu kan, karena selama ini YouTube sekolah itu hanya bisa tentang kegiatan-kegiatan misalnya studi tour gitu, belum pernah sih dalam hal tentang kesenian seperti itu, belum lomba-lomba. Baik Pak Kris, langsung to the point nih. Kapan nih bisa dilakuin tuh yang tadi inovasinya tuh? Iya Bu, saya berniat ini Bu, dalam 2 minggu ini saya akan membuat berkolaborasi dengan Ibu kelas 5 tadi, Ibu Wina tadi, untuk membuat lomba. Nanti juaranya itu akan ditampilkan di sebelum pembagian rapot. Ini kan udah mau dekat nih Bu, bagi rapotnya kan Bu. Nah nanti dia sebelum pembagian rapot umum itu, juara umum di kelas itu nanti dia akan membacakan puisi atau menampilkan karyanya seperti itu Bu. Baik Pak Kris, sangat bersyukur sekali pada coaching kita hari ini ya Pak Kris. Iya Bu. Apa yang sudah Pak Kris dapatkan nih dari coaching kita hari ini Pak Kris? Saya mendapatkan banyak hal Bu. Saya jadi sadar kalau masalah ini rupanya bisa diatasi dengan cara coaching. Karena kalau sendirian saya mikirkannya, saya bingung Bu, buntu saya gitu. Jadi dari coaching ini saya bisa mendapatkan solusi atas kurangnya pengunjung perpustakaan di sekolah saya. Terima kasih Bu. Kapan nih saya bisa mengetahui prospeknya Pak Kris nih? Mungkin dalam 2 minggu ini Bu, sudah berjalan kan, nanti akan ada dokumentasi, foto, mungkin juga laporan, nanti Ibu juga bisa dikabari supaya tahu Ibu ini berjalan. Berarti 2 minggu yang akan datang kita berjumpa lagi ya Pak Kris ya? Iya Bu. Saya pengen tahu juga nih gimana prospeknya agar saya juga bisa mengimbaskan kepada sekolah saya inovasi-inovasi yang sudah Pak Kris katakan tadi. Iya Bu Leli. Terima kasih Bu Leli. Baik Pak Kris, selamat sore Pak Kris. Selamat sore Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Leli, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Kris, sehat Pak Kris. Seperti yang kita tahu nih lagi HUT PGRI yang tadinya sudah berdiri lama ya Pak Kris ya. Lumayan capek nunggunya dari jam 7 sampai jam 1 Pak Kris. Iya, pantas sepertinya wajah Ibu ini sangat bersemangat dia hari ini untuk melakukan coaching ya, dalam rangka Hari Guru Ibu. Baik Bu, waktu kita sekitar 15 menit dan sepertinya Ibu punya sesuatu yang untuk disampaikan. Jadi kita sore ini mau ngobrol tentang apa ini Bu? Iya, ini Pak Kris ada sedikit nih, biasalah guru ya, guru kelas. Ada anak saya 2 orang yang saya perhatikan nih di 3 bulan terakhir nih sering sekali tidak datang ke sekolah Pak Kris. Oh, jadi ini tentang kehadiran Bu ya, kehadiran murid ya Bu. Benar.
bisa dijelaskan Bu, situasi anak ini itu seperti apa Bu di mendalam? Nah, situasi anak ini kalau saya perhatikan mulai dari awal tahun ajaran kan saya sudah mendiagnosis mereka ya Pak Kris. Anak-anak ini anak yang kinestetik Pak Kris gitu. Kemudian juga di rumahnya kebetulan orang tuanya berjualan di pasar Pak Kris, di pajak. Jadi jam 3 subuh tuh udah pergi orang tuanya. Gitu Pak Kris. Oh ya Bu, jadi anak ini terlambat datang itu tidak datang itu berhubungan juga dengan pekerjaan orang tua Bu ya, ada hubungannya Bu ya? Benar Pak Kris. Oke Bu, dari percakapan kita ini Bu, apa yang Ibu harapkan? Nah saya mengharapkan ada solusi nih gimana supaya anak saya yang 2 orang ini bisa lebih rajin lagi lah ke sekolah. Karena gini Pak Kris, dalam 3 bulan terakhir ini, 1 bulan itu aja dia hampir setengah bulan nggak datang ya Pak Kris. Nah sehari datang, besok nggak datang, kadang hari ini datang 2 hari nggak datang gitu Pak Kris. Itulah yang saya harapkan ada titik temu nih. Gimana caranya biar mereka lebih bersemangat untuk datang ke sekolah gitu Pak Kris. Oh iya Bu, berarti adanya solusi supaya anak ini mau bersekolah Bu ya? Lebih Iya Pak. Apalagi benar Pak Kris. Iya Bu, lebih intens lagi. Baik Bu, pertanyaannya yang Ibu harapkan dari si Kevin ini dalam skala 1 sampai 10. Kalau skala 10-nya gitu. Kevin dalam skala 10 itu Ibu ingin dia yang rajinnya seperti apa atau hadirnya seperti apa? Kalau saya pengennya sih dia bisa mencapai 7 atau 8 saja gitu Pak Kris. Oh 8 saja Bu ya. Jadi kalau sempurnanya itu kalau skala 10-nya itu apakah dia harus datang terus atau bagaimana? Ya namanya anak-anak ya Pak Kris pasti ada sakit ya Pak Kris. Oh, iya. Belum lagi diajak sama orang tuanya untuk kegiatan keluarga lah, acara keluarga. Jadi saya rasa kalau 9 aja itu udah kira rajin tuh Pak Kris ya. Oke, Bu. Udah rajin sekali tuh, udah sempurna. Kalau 10 saya rasa belum bisa Pak Kris. Oke Bu, jadi Ibu mengharapkan di skala 8 atau 9 saja lah Bu ya. Ada gitu aja deh. Skala 8 dan 9. Bisa dijelaskan lagi Bu, lebih spesifik skala 8 itu seperti apa gitu Bu? Nah, saya nih pengennya nih ya Pak Kris, kalaupun dia nggak datang nih Pak Kris, ada kabarnya gitu Pak Kris. Ini kalau nggak datang tuh Pak Kris, nggak ada kabarnya sampai saya datang ke rumah. Nah, memang kebetulan saya dapat informasinya nih Pak Kris dari tetangganya. Orang tuanya tuh memang 3 bulan terakhir ini sih mulai aktifnya itu untuk berjualan di pajak gitu Pak Kris. Jadi saya memang mengambil kesimpulan juga nih ya Pak Kris. Kayaknya nih anak ini nggak dibangunin orang tuanya ke sekolah mungkin nih Pak Kris. Oh iya Bu. Baik Bu, Kevin ini Bu, jadi menurut Ibu itu Kevin ini tidak dibangunkan orang tuanya, masih ada hubungan sama orang tuanya, bukan orang tuanya pun berhubungan dengan kerjaannya. Benar. Jadi kondisi sekarang Kevin ini kok dalam skala itu 1 sampai 10 Bu, dia kondisi sekarang ini skala berapa? 5 Pak Kris. 5 Bu ya? 5. Berarti 5 seperti yang Ibu jelaskan itu ya Bu. Datangnya pun dalam sebulan itu sangat kurang Bu ya. Iya Pak Kris. Oke Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan, yang sudah pernah Ibu lakukan menghadapi Kevin ini kaitannya dengan malas datangnya? Apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Kemarin itu ya Pak, pernah nih saya buat pembelajaran itu menggunakan Chromebook Pak. Nah memang waktu saya belajar menggunakan Chromebook dan proyektor itu Pak Kris, dalam 1 minggu itu dia nggak ada libur tuh Pak Kris. Oh. Memang gitu Pak Kris. Saya perhatikan, ini nggak ada libur karena memang dalam 1 minggu itu 2 hari sekali saya menggunakan Chromebook. Nah kebetulan nih Pak Kris di akhir-akhir ini
banyak teman yang sudah makin paham dengan pemanfaatan Chromebook itu dari yang pernah saya buat pelatihannya di Kombel. Jadi ganti-gantian gitu Pak Kris. Oh iya Bu ya. Saya berpikir gini nih Pak Kris nih. Oh. Atau mungkin ya Pak Kris, apa karena ini nih Pak Kris, pembelajarannya membosankan kali makanya dia jadi nggak tertarik datang ke sekolah juga ya Pak Kris? Baik Bu, jadi menurut Ibu itu ada hubungannya dengan pembelajaran ya Bu ya, yang mungkin pelajarannya agak kurang menarik minat dia, jadi dia tidak datang lagi. Iya benar Pak Kris, benar Pak Kris. Apalagi Bu yang belum pernah Ibu lakukan, yang menurut Ibu bisa untuk meningkatkan kehadiran si Kevin ini, yang belum pernah? Nah, yang belum pernah saya lakukan nih memang Pak Kris, ketemu langsung sama dia dan orang tuanya di rumah memang belum pernah nih Pak Kris. Kemarin itu saya ke rumahnya kebetulan nggak ada orangnya, hanya ketemu sama tetangganya saja. Jadi saya cuma menanyai tetangganya saja. Boleh juga tuh Pak Kris, kayaknya saya datang ke rumah langsung jumpa sama orang tua sama dianya ya Pak Kris. Gimana dia apanya kesehariannya saya tanya dengan spesifik ya Pak Kris. Iya, mendatangi orang tua supaya bisa berkomunikasi, ada si Kevin-nya juga ya kan Bu? Iya benar Pak Kris, boleh juga tuh Pak Kris. Iya. Oke Pak Kris, bisa tuh kayaknya saya lakukan Pak Kris. Iya Bu ya. Lagian rumahnya nggak jauh kok. Nggak jauh ya rumahnya ya, dekat masih daerah sekitaran sekolah Bu ya? Iya Pak Kris. Ya. Kapan Bu Ibu akan melakukan kunjungan tadi Bu? Nah, ini kan hari Rabu, nanti hari Rabu saya ada orientasi nih, tanggal 30 juga masih orientasi. Saya rasa nih di hari Jumat bisa nih saya ke rumahnya nih Pak Kris, biar mengkonfirmasi sama orang tuanya sebenarnya masalah apa nih spesifiknya dia itu jarang datang ke sekolah nih Pak Kris. Iya, hari Jumat Bu ya. Oke Bu, kita lihat. Menurut Ibu siapa yang bisa dimintai dukungan atau bantuan Ibu dalam melakukan tindakan ini Bu? Nah, nanti saya izin dulu nih sama kepala sekolah ya kan. Kalau bisa saya bawa satu nih guru senior yang memang udah tahu lingkungan situ nih. Ada sih guru senior yang memang udah tahu banget sama lingkungan situ nih Pak Kris. Itu kayaknya yang saya ajak untuk datang ke sana. Dan satu lagi nih, tadi timbul juga nih dari dalam benak saya, pembelajaran itu kalau bisa saya ganti-ganti kayaknya metodenya nih Pak Kris. Biar dia juga makin penasaran besok pembelajaran saya apa gitu ya Pak Kris. Oh iya Bu, begitu Bu ya. Mungkin berarti dengan bantuan guru senior, mungkin dengan mencari metode yang lebih interaktif atau menarik seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, ini untuk memastikan kalau yang Ibu lakukan itu bisa berjalan, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, ini nanti kan saya datang ke rumahnya nih Pak Kris. Lalu saya membuat metode pembelajaran yang beragam ya Pak Kris. Di 2 minggu berikutnya saya akan melaporkan nih sama Pak Kris bagaimana absensinya si Kelvin sama gaya belajarnya di kelas nih sama Pak Kris nih. Iya Bu. Oke. Apa lagi nih Bu? Pertanyaan terakhir. Apa tuh Pak Kris? Ya, pertanyaan terakhir ini adalah dari kegiatan coaching kita ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Nah, saya menyimpulkan, saya mendapatkan ide yang baru nih Pak Kris untuk pembelajaran yang beragam di tiap harinya agar dia penasaran besok pembelajaran yang seperti apa nih yang mau ditampilin sama ibunya di kelas. Kemudian saya juga akan datang ke rumahnya untuk mengkonfirmasi sebenarnya apa masalahnya si Kelvin di rumah ini, maka dia jarang datang ke sekolah. Oke, pembelajaran yang beragam, kemudian mendatangi orang tua, komunikasi, mencari solusi titik temu ya Bu. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Leli. Iya dong Pak Kris, yang terima kasih sama Pak Kris sudah di coaching, akhirnya ketemu di jalan keluarnya. Sama-sama Bu Leli. Selamat sore Bu Leli. Selamat sore Pak Kris. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu.